Selanjutnya kita lanjutkan untuk kelompok 4 untuk membuka sesi tanya jawabnya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau membuka sesi tanya jawab bagi kalian yang mau bertanya kepada kelompok kami. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Asmaul Lintania dengan NIM 065 perwakilan dari kelompok 2. Di sini yang mau saya tanyakan, berikan salah satu contoh ujaran kebencian dalam masyarakat dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 7, Adelia Halena Laila dengan NIM 055 ingin bertanya kepada kelompok 4. Seperti yang diketahui, sekarang ini banyak kasus yang menimpa para artis atau selebritis bahkan tokoh yang seharusnya menjadi panutan banyak orang, malah terlibat kasus penyebaran ujaran kebencian. Mengapa hal itu bisa terjadi bahkan kepada orang yang seharusnya menjadi contoh yang baik? Terima kasih. Saya Rahmatul Zahro dengan NIM 003 mewakili kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana menurut kalian UU ITE yang menyebutkan bahwa ada aturan memposting sesuatu di media sosial? Saya Ainur Ilham Syarima dari kelompok 5, NIM 039. Saya ingin bertanya, bagaimana peran mahasiswa dalam mengatasi berita hoaks? Saya Muhammad Bintang, NIM 053 dari kelompok 10 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana sikap Anda dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian? Apakah Anda pernah melakukannya secara langsung? Terima kasih. Saya Rizky Tiari memastikan kelompok 9 bertanya dan dapat Anda menilai generasi muda idam menanggapi hoaks. Perkenalkan, nama saya Yulia, NIM 057 dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang melatar belakangi seorang pelaku hoaks sehingga melakukan penyebaran berita bohong seperti yang telah malam? Saya Siti Warsatu Jana dengan NIM 073 perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana cara mengedukasi orang tua yang sering termakan berita hoaks atau Saya Saskia Alia Kamila, perwakilan dari kelompok 8, NIM 23, izin bertanya, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang menyikapi hoaks dan ujaran kebencian yang marak terjadi seperti sekarang ini? Apalagi sekarang banyak juga generasi muda yang turut andil menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Terima kasih.
Saya Suhardika Fatma ingin menjawab pertanyaan dari Asmaul Intania. Contoh ujaran kebencian dalam masyarakat yaitu salah satunya pencemaran nama baik seseorang. Cara mengatasinya yaitu dengan dilakukannya sosialisasi berkala tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian maupun hoax, agar masyarakat bisa belajar dan sadar tentang etika berkomunikasi dalam masyarakat tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana, Asmaul? Ya sudah, makasih Dika. Saya akan dari Ainur Ilham Syahrima, bagaimana peran mahasiswa mengenai berita hoax? Jawabannya adalah peran mahasiswa adalah sebagai penengah. Mahasiswa harus bisa menjadi field memberikan informasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Rizky dari kelompok 9. Berikan pendapat Anda mengenai peran generasi muda saat ini dalam menanggulangi hoax. Generasi muda berperan sangat penting dalam perkembangan teknologi dan media sosial. Hal ini karena kehidupan mereka yang seakan tidak pernah bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial. Oleh karena itu, generasi muda ini sangat potensial untuk dipengaruhi oleh berita hoax. Untuk itu, kita harus memilih berita secara faktual dengan cara mencari ulang berita tersebut, dengan mencari berita yang tidak di satu tempat atau satu situs. Mungkin bisa dilanjut oleh kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Warisatul, kelompok 3. Bagaimana cara mengedukasi orang tua yang termakan berita hoax? Yang pertama, memberitahu bahwa penyebar hoax bisa dipidana. Yang kedua, membiasakan mereka untuk mengenal hoax sampai ke akar-akarnya. Dan yang terakhir, mengajak orang sekitar untuk menyebarkan berita hoax. Begitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatul Zaroh. Perannya kan sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 28 Ayat 2 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Dan orang itu akan dipenjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Dan tidak hanya berlaku di Twitter saja, di pengguna sosial media pun juga berlaku sebagai pasal tersebut. Terima kasih. Rahmatul Zaroh. Ya, terima kasih.
Saya, Alvina Nurlabiba, akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Bintang. Bagaimana cara memerangi hoax dan ujaran kebencian di sekitar Anda? Apakah Anda pernah melakukannya langsung? Pernah, dengan cara mencermati berita tersebut dengan seksama, memastikan apakah berita tersebut akurat atau tidak. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari Adelia Helena Laila. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak kasus yang menimpa para artis atau selebritis, bahkan tokoh yang seharusnya menjadi panutan banyak orang, yang menyangkut tentang ujaran kebencian. Mengapa hal itu bisa terjadi bahkan kepada orang yang seharusnya menjadi contoh yang baik? Artis atau selebritis merupakan contoh bagi banyak orang. Maka bukan hanya bakat dan penampilan yang dibutuhkan, namun dibutuhkan attitude yang baik untuk menghindari ujaran kebencian. Faktor seseorang menuai ujaran kebencian ialah adanya prasangka buruk terhadap orang lain atau kelompok tertentu, adanya keinginan untuk menjatuhkan orang lain, terlibat sebuah konflik atau mengutarakan kekecewaan terhadap suatu objek, sehingga memicu munculnya kata-kata merendahkan atau menyakiti, serta adanya perasaan terancam atau terintimidasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia Fitri. Apa yang melatar belakangi seorang pelaku hoax sehingga melakukan penyebaran berita bohong seperti yang telah marak terjadi, padahal sudah ada UU ITE yang mengaturnya? 1. Bangga menjadi yang pertama kali menyebarkan. Menjadi seseorang yang pertama kali menyebarkan berita merupakan salah satu kebanggaan bagi beberapa orang, padahal sebenarnya mereka tidak tahu berita yang mereka sebarkan itu benar apa tidak. 2. Tidak tahu bahwa itu hoax. Sebagian di antara penyebar hoax banyak yang tidak tahu apa itu hoax. Mereka tahunya hanya membagikan postingan orang karena tertarik dengan judul, foto, atau isinya saja. 3. Ikutan tren. Semakin banyak dibicarakan dan semakin banyak dibagikan, maka akan semakin viral sebuah video atau postingan. Dampaknya, hal itu seolah menjadi tren. Itu benar apa tidaknya? Terima kasih. Bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, Saskia. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang menyikapi hoax dan ujaran kebencian yang marak terjadi seperti sekarang ini, apalagi sekarang banyak juga generasi muda turut andil menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Kalau menurut saya, generasi muda itu harus bijak dalam menerima sekaligus menyebarkan segala informasi. Mereka juga harus bisa memastikan apakah informasi tersebut sudah benar atau belum. Seperti itu. Apakah udah jelas? Sangat jelas. Terima kasih, Putri. Terima kasih buat semuanya yang sudah bertanya kepada kami. Sesi tanya jawab akan kami tutup. Maaf kalau ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih.